Bab 451, Guci untuk membuat granat telah tiba. Ji Zongqing membawa dua dekrit kekaisaran ke utara kali ini, salah satunya adalah yang diterima Lin Qing dan yang lainnya pada siang hari. Dekrit kekaisaran lainnya adalah selembar kain putih yang ditutupi dengan stempel giok, dan isinya diisi oleh Ji Zongqing sesuai dengan situasi. Ini dipersiapkan untuk mengambil alih kekuasaan militer. Sebelumnya, dia tidak yakin bisa berhasil mengambil alih kekuasaan militer, jadi dia membiarkannya kosong. Sekarang Li Zun telah merencanakan semuanya dan langsung mengaturnya, sehingga isi dekrit kekaisaran diisi sesuai dengan isi sebenarnya. A Yuan, yang berada di sebelahnya, mendengar percakapan antara keduanya dan merasa sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Li Zun akan mengambil alih kekuasaan militer, tetapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Aku akan mengambil alih kekuasaan keesokan harinya. Hanya tersisa 1 hari lagi. Ji Zongqing mengangguk dan bertanya perlahan. Perang ini tidak sederhana. Yang Mulia sudah menganalisisnya dengan jelas denganku hari itu, tapi jika ingin menyelamatkan kerajaan serigala, apakah Yang Mulia punya ide bagus? Menurut pendapatku, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kerajaan serigala saat ini adalah Raja Yan. Jika Raja Yan benar-benar bergerak ke barat dan memasuki wilayah kerajaan serigala, maka dinasti kita akan berada dalam bahaya. Ketika Li Zun mendengar ini, dia hanya mengerutkan kening dan mengambil kuda Ji Zongqing, kemudian perlahan-lahan menaklukkannya, dan kemudian berkata dengan senyum tipis. Perdana Menteri, ini adalah rahasia militer. Untuk mencegah kebocoran, aku harus mengetahuinya dengan baik. Namun, Perdana Menteri harus mendukung saya bagaimanapun juga. Tidak masalah jika tidak mendukung. Jika Anda memiliki kekuasaan militer nanti dan tentara mematuhi perintah Anda, skenario terburuknya adalah Ji Zongqing akan diikat jika dia tidak mematuhi. Tidak perlu bicara omong kosong. Saya, Li Zun bisa melakukan ini. Mendengar ini, Ji Zongqing segera mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia Pangeran, urusan militer bukan main-main. Aku masih perlu mengetahui rencana Yang Mulia Pangeran. Namun, Li Zun segera menyela dan dengan paksa mengambil salah satu bentengnya, lalu berkata dengan tenang. Bagaimana, bukankah Yang Mulia Kaisar dan Perdana Menteri sama-sama percaya pada saya dan membiarkan saya pergi ke utara? Apakah kepercayaan ini akan hilang sekarang? Ini adalah tabu besar sebelum berperang. Ji Zongqing semakin mengerutkan kening dan melihat permainan catur. Dia tidak tahu apakah itu karena dia ditangkap dengan benteng atau karena kata-kata Li Zun yang membuatnya mengerutkan kening seperti ini. Jangan khawatir, saya, Li Zun juga ingin hidup. Saya juga ingin meninggalkan perbatasan utara dan kembali ke ibu kota dengan selamat, jadi jangan khawatir, Perdana Menteri hanya perlu bekerja sama dengan saya untuk melakukan beberapa hal. Berita ini sangat penting, dan aku harap Perdana Menteri akan memberikan usaha terbaiknya, kata Li Zun. Ji Zongqing meliriknya dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia Kaisar ingin aku bekerja sama denganmu, jadi aku harus bekerja sama sepenuhnya. Kemudian, dia mendesah dan berkata perlahan, baiklah, karena pangeran sudah memiliki rencana, maka terserah pangeran, tetapi aku harus mengatakan satu hal lagi, perbatasan utara sangat penting dan tidak boleh hilang bagaimanapun juga. Tentu saja, Li Zun mengangguk. Ji Zongqing perlahan mengeluarkan medali emas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Li Zun. Kemudian dia memberitahu secara singkat isi dekrit kekaisaran untuk Lin Qing dan yang lainnya, dan kemudian berkata, kamu sekarang adalah Gubernur Jenderal Militer Utara. Kamu memiliki kekuasaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dan dapat sementara mengambil alih semua urusan militer penting di utara, termasuk kekuasaan untuk memobilisasi tentara. Jika pangeran tidak bisa berhasil mengambil alih kekuasaan militer, pangeran harus bisa menggunakan identitasnya untuk melakukannya. Li Zun mengangguk, mengambil medali emas, melihatnya, dan melemparkannya kepada A Yuan di sebelahnya. Kemudian dia tersenyum ringan dan berkata, besok, Perdana Menteri bisa memperhatikan komentar di tentara. Maka kita akan tahu apakah saya telah tiba saatnya untuk mengambil alih sesuai perintah. Waktu kekuasaan militer. Ji Zongqing mengangguk, melemparkan bidak catur di tangannya, dan berkata, lupakan, jika kamu tidak bermain serius, aku tidak punya peluang untuk menang saat bermain catur dengan pangeran. Lebih baik aku pergi dan minum. Li Zun segera menyentuh hidungnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, tidak heran aku memiliki begitu banyak aturan dalam catur.
Yang penting adalah kalian semua terlalu pintar mencari alasan. Aku harus menggunakan beberapa trik, kalau tidak aku tidak bisa mengalahkan kalian. Bukankah itu akan menghina pendiri catur? Identitas. Jadi, aku benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Tapi kalau soal minum, aku kalah, Anda jagonya. Benarkah mantan ayah mertua Senko tidak mau bekerja untuknya? Mengapa Guci yang dia minta belum tiba setelah sekian lama? Li Zun mengeluh dalam hatinya, tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara di luar tenda. Yang mulia pangeran, saya adalah pengawal Jenderal Zhong Zining. Jenderal memerintahkan aku untuk memberitahu pangeran. Anggur dari ibu kota telah tiba. Silakan periksa. Anggur telah tiba. Li Zun tampak senang dan segera berdiri, tetapi cedera di tangannya membuatnya meringis kesakitan. Ayuan segera maju untuk membantunya, dan kemudian mereka berdua berjalan keluar dari tenda. Baiklah, bawa aku ke sana. Li Zun segera berkata kepada pengawal yang datang. Baik, Yang Mulia. Pengawal Jenderal Zhong segera membawa Li Zun dan dua orang lainnya ke kamp tentara Ding Yuan. Begitu dia berjalan ke tenda Zhong Zining, dia melihat Shen Lai. Hormat, saya Shen Lai telah bertemu dengan Pangeran Jing. Hormat, saya Jenderal Zhong Zining telah bertemu dengan Pangeran. Zhong Zining dan Shen Lai segera menyambut satu sama lain dengan kepalan tangan terkepal. Li Zun mengangguk, lalu memandang Shen Lai dengan sedikit terkejut dan berkata, "Mengapa Guru Shen meminta kakak ipar untuk datang secara pribadi?" Shen Lai tiba-tiba tampak sedikit gugup dan ragu-ragu. Bab 451 selesai. Bab 452, Shen Jinghong juga datang ke utara. Sketsa dan tampilkan. Melihat penampilan Shen Lai, Li Zun segera merasa sedikit bingung. Orang ini adalah orang yang terkenal di sekitar Pangeran Mahkota. Dia sangat pandai menjilat, dan tidak pernah terlihat begitu malu-malu. Kakak ipar, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, katakan saja, kata Li Zun. Panggilan kakak ipar membuat Shen Lai merasa nyaman dan hampir menangis. Shen Lai segera berkata dengan bersemangat. Yang Mulia, begini, kali ini, selain fakta bahwa Yang Mulia telah memerintahkan anggur ini sangat penting, aku tidak mempercayai orang lain untuk mengawalnya. Ada sesuatu yang perlu aku sampaikan langsung kepada pangeran. Saudara, tolong ceritakan, Li Zun mengangguk. Seharusnya bukan masalah kecil jika Shen Lai datang sendiri. Shen Lai menghela nafas dan berkata, Yang Mulia, aku tahu bahwa adikku tidak ada hubungannya lagi dengan pangeran, tapi aku harus meminta bantuan pangeran untuk sesuatu. Saudara, katakan saja langsung. Apa hubungannya ini dengan Shen Jinghong? Apakah dia akan menikah lagi? Apakah aku harus pergi dan menikahinya? Berapa banyak pasukan yang akan kau bawa? Masalah menculik pernikahan ini tampaknya sedikit tidak masuk akal. Li Zun berkata dengan sabar, ceritakan. Tolong bantu aku menemukan adikku. Shen Lai tiba-tiba meminta dengan suara keras. Li Zun tercengang dan segera berkata, bukankah Shen Jinghong ada di ibu kota? Hilang. Mengapa bisa hilang? Tapi aku tidak bisa membantu. Bagaimana aku bisa menemukannya di utara? Apakah Shen Jinghong hilang? Jantung Li Zun berdegup kencang. Shen Lai berkata, Yang Mulia, saudariku telah datang ke utara. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku dan ayahku sangat khawatir, jadi aku datang ke sini untuk mencarinya. Apa? Kapan ini terjadi? Ekspresi Li Zun berubah. Mengapa Shen Jinghong datang ke sini untuk ikut campur? Apakah ini untuk diriku? Shen Lai segera berkata, seharusnya 8 hari yang lalu. Lalu mengapa dia tidak datang padaku? Aku tidak melihatnya. Li Zun langsung tertegun. Shen Lai ragu-ragu sejenak dan berkata, Yang Mulia, saudariku mungkin tidak tahu kau ada di sini. Dia datang ke sini sendirian. Setelah Shen Jinghong melarikan diri dari rumah, Shen Kuo masih merasa agak gelisah. Setelah menggunakan departemen misi khusus untuk menyelidiki, akhirnya ditemukan bahwa Shen Jinghong menghilang dalam perjalanan ke utara. Ayah dan anak itu langsung terkejut. Wah, akan ada perang di utara, mengapa dia pergi ke sana? Barulah Shen Kuo mengirim putranya ke utara untuk mencari putrinya. Jadi, dia juga memintanya untuk membawa anggur. Setelah beberapa saat, Li Zun mengerutkan kening. Ayuan juga terkejut. Zhong Zining segera berkata, Yang Mulia,
jangan khawatir, dan saudara Sen tidak perlu khawatir. Jika memasuki kota Fenghuo dan mencari seseorang untuk menanyakan, Anda akan tahu bahwa tidak banyak pelancong yang pergi ke utara. Wajah-wajah asing dalam beberapa hari terakhir, tentara di gerbang kota seharusnya masih ingat. Li Zun mengangguk, menghela nafas, dan berkata kepada Sen Lai. Saudara, tolong minta Jenderal Zhong untuk membawamu ke gerbang kota untuk menanyakan situasi. Jika tidak ada hasil, kita akan bicarakan lagi nanti. Baiklah, Sen Lai mengangguk. Zhong Zining segera mengatur seseorang untuk membawa Sen Lai ke sana. Li Zun memijat alisnya dan pergi untuk memeriksa anggur tersebut. Zhong Zining membawanya ke tempat anggur disimpan. 5.000 guci anggur tentunya cukup banyak, hampir memenuhi gudang besar. Li Zun maju untuk memeriksa, mengambil guci, melihatnya, dan segera mengangguk. Penampilannya memang dibuat sesuai dengan gambar yang ia berikan. Kemudian, dia membuka segelnya, membuka sumbatnya, dan melihat dinding bagian dalam. Memang dibuat sesuai dengan permintaannya. Li Zun merasa lega. Pada saat ini, anggur di tangan Li Zun telah dibuka, dan aromanya menyebar, menyebabkan mata para prajurit di sekitarnya melebar dan tenggorokan mereka bergemuruh. Melihat ini, Li Zun tersenyum, segera menutup-tutupnya, lalu menyerahkannya kepada Zhong Zining, yang juga menelan ludahnya, dan berkata dengan tersenyum. Jenderal Zhong, aku menghadiahkan ini padamu. Namun, jangan merusak guci ini, saya masih membutuhkannya. Zhong Zining segera senang, mengambilnya, dan berkata, ya, terima kasih, Yang Mulia. Para prajurit di sekitarnya menelan ludah dengan iri. Li Zun segera tertawa dan berkata, saudara-saudara, jangan tidak sabar. Setelah pencampuran selesai, akan aku biarkan para prajurit juga minum. Ya, Yang Mulia, para prajurit di sekitarnya segera terlihat gembira. Mereka bukanlah orang-orang dari tentara Zhenbei yang tidak tahu apa-apa. Mereka juga minum anggur Longtai ini saat mereka berada di ibu kota dan tahu betapa lezatnya anggur ini. Nah sekarang, pangeran berkata ini untuk mereka minum. Jangan sebutkan betapa bersemangatnya mereka. Li Zun meminta Ayuan untuk membawa 2 lagi guci, dan kemudian meminta Zhong Zining untuk mengirim seseorang untuk menjaga mereka dengan ketat, dan kemudian segera kembali ke tenda kamp. Dia tentu saja khawatir tentang Shen Jinghong. Bagaimanapun, ini adalah istri sahnya yang telah resmi menikah dengannya. Dia adalah istri sahnya, bahkan jika dia memberikan surat cerai, bagaimana mungkin persahabatan itu terputus. Sekarang dia hilang dan muncul di perbatasan utara yang kacau ini. Li Zun sangat khawatir. Kembali ke kamp, Li Zun berpikir sejenak dan segera berkata, Ayuan, carikan kertas gambar untukku, dan beberapa ranting dengan 1 ujung terbakar. Dalam kehidupan sebelumnya, dia membuat kagum seluruh departemen bahasa Cina dengan sketsanya. Sepertinya saatnya untuk debut di zaman ini. Bab 452 selesai.